الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjadikan puja-puji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, terutamanya nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat untuk membaca, mempelajari dan menghafal Al-Qur'an. Semoga dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita, dan mari panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi bi 'ulumihi fid darain amin. Lin-nuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Bagi nun sukun, bagi nun jikalau ia sukun, begitupun tanwin memiliki 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku ini. Berarti kita sekarang membahas mengenai bab hukum nun sukun dan tanwin. Di sini dijelaskan bahwa hukum nun sukun ada berapa? Ada 4. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai hukum-hukum nun sukun, kita sebutkan dulu persamaan dan perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Persamaan nun sukun dan tanwin adalah bunyi tanwin mengandung nun sukun dalam ucapan, sama-sama memiliki bunyi nun sukun. Tanwin memiliki juga bunyi nun sukun. Kalau fathatain bunyi gimana? An. Ada nggak nun sukunnya? Ada, tapi terucap saja. Kalau kasratain bunyinya in. Ada nun sukun? Ada. Dhammatain bunyinya kun. Ada nun sukun? Ini disebut tanwin. Fathatain tanwin, kasratain tanwin, dhammatain tanwin. Ada tanwinnya, nanti kita jelaskan di mana tanwin letaknya di fathatain, di mana letaknya tanwin di dhammatain, di mana letaknya tanwin di kasratain. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaannya. Perbedaannya ada 5. Yang pertama, nun sukun berada pada pertengahan kata dan akhir kata. Kalau kita baca bacaan man, ini di akhir kata nunnya pasti ada. Kalau kita baca kuntum, ini ada nun sukun di tengah kata. Dia terbaca di tengah dan di akhir. Ada di tengah dan di akhir. Kalau tanwin hanya berada di akhir kata saja. Sami'un. Nggak ada tanwin di tengah kata. Kalau ada, saya kasih uang 1 juta sekarang. Kalau ada ketemu di tengah kata. Banyak ini. Sengaja ya, kalau emang nggak ada. Baik. Yang kedua, nun sukun terdapat pada isim
fiil, dan huruf. Ya. Terdapat pada isim. Isim artinya bisa kata benda, bisa menunjukkan kata sifat. Nah, contohnya kalau di buku kata ad-dunya. Dunya. Ini ada nun sukun. Tapi kata ini isim karena dia benda, dunia. Dunia kan benda kan? Benda. Kemudian dia terdapat pada fi'il. Apa fi'il? Kata kerja. Contohnya yanhauna. Ini ada nun sukun di sini. Tapi karena ini menunjukkan pekerjaan, maka disebut dengan fi'il. Yanhaun artinya mereka melarang. Kemudian terdapat pada apa lagi? Huruf. Hurufnya ada ini. Huruf itu di luar fi'il dan di luar isim. Baik. Kemudian tanwin hanya terdapat pada isim. Contohnya apa isim? Alimun. Ini sifat. Mengetahui. Alimun, pengetahuan, mengetahui. Sami'un, alimun, mendengar, mengetahui. Kemudian dikecualikan daripada tanwin yang berada pada huruf, yaitu idan, dan dikecualikan pada fi'il, yaitu lanasfa'an. Kemudian waliyakunan. Mengapa? Karena tanwin yang berada pada lanasfa'an dan waliyakunan itu perubahan daripada nun taukid khafifah, bukan tanwin asli, tapi perubahan daripada nun taukid. Ini kalau bahas ilmu nahwu nanti, kalau kita nggak bahas nahwu di sini. Baik. Kemudian yang ketiga, nun sukun terwujud pada wasol dan waqaf. Bapak berhenti di kata ini pasti terbaca man. Bapak menyambung bacaannya pasti bacanya man. Baik. Kemudian tanwin hanya terwujud ketika kita wasol. Sami'un alim. Kalau kita berhenti di sini, ada nggak tanwinnya? Nggak ada, berarti berbeda ya. Dan bisa berubah nanti. Hasanatun menjadi, itu juga hurufnya juga berubah. Khairun menjadi khair, berarti nggak ada ya. Hanya kalau diwasal saja. Kemudian tanwin terwujud pada tulisan dan pengucapan. Bapak baca man. Apa ini? Ada nun sukun. Bacaannya ada, tulisannya ada. Ada kan? Tanwin tidak apa ini? Tidak terwujud pada bentuk huruf. Ini mana hurufnya ini? Sami'un. Ada nun sukun dicap kan? Mana nun sukunnya? Berarti dia tidak terwujud pada huruf. Ini terwujud pada huruf. Man. Ada nun sukun? Ada. Mana hurufnya? Ini ada. Kemudian yang terakhir, nun sukun berasal daripada huruf hijaiyah, nun. Bapak baca alif, ba, ta, sa hingga ada ka, la, mim, nun. Itu kan dari huruf hijaiyah. Kalau tanwin tidak berasal daripada huruf hijaiyah, hanya dilambangkan. Baik, kita lambangkan. Fathatain, kasratain, dhammatain. Tanwin itu yang mana? Ayo, yang pernah guru ngaji di sini, mana guru ngaji? Tanwin yang mana? Tiga-tiganya tanwin. Kalau fathatain, iya ini namanya fathatain. Kalau tanwin yang atasnya doang, ini harakat asli huruf. Kalau kita bilang khairon. Ini kan fathatain kan? Yang tanwin yang mana? Ini yang tanwin. Ini harakat asli hurufnya. Baik, udah ngerti? Tanwin yang mana? Asal bawah. Sekarang saya contohin Bapak. Khairin.
Contoh ini hanya sekedar contoh saja. Nah, mana tanwin di sini? Yang bawah. Nah, ini yang tanwin. Ini yang atas harakat asli. Nah, sekarang sami'un. Nah, ini. Kita kembali ke sini. Mana yang di sini yang tanwin? Yang di sini atau yang ini? Yang ini. Ah, ini harakat asli huruf. Ini yang tanwin. Nah, paham bedanya? Hanya dilambangkan saja ya. Nah, bukan berupa huruf. Baik, sekarang kita sudah mengerti persamaan. Kalau huruf W kayak huruf W itu yang awal itu tanwin tasdid. Ini nggak ada tanwin di sini. Ah, ini tasdid doang. Tasdid ini melambangkan ada dua huruf yang digabungkan jadi satu. Nah, sekarang kita nggak bahas dulu di sini karena bukan pembahasan nun sumun dan tanwin. Baik. Nah, sekarang kita masuk bait ke-7. Fal awwalul idharu qabla ahrufin lil haqqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun faha'u thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Fal awwalu, hukum pertama daripada hukum nun sukun dan tanwin disebut idhar, al idharu qabla ahrufi, apabila nun sukun dan tanwin datang sebelum huruf yang akan disebutkan ini. Itu apa? Lil haqq, huruf yang berada di tenggorokan. Sittin rutibat, yang disusun atas 6 huruf. Fal ta'arifi, maka ketahuilah 6 huruf yang disusun ini. Hamzun fahau, hamzah dan ha. Kita sudah tahu hamzah. Apa sudah tahu hamzah? Ha sudah, berarti saya nggak tulis lagi. Tsumma ainun ha. Kali ini saya tulis. Ainun, tsumma ainun. Ainun ha'u. Muhmalatani, terabaikan. Terabaikan dari apa? Terabaikan dari titik. Jadi kalau disuruh dulu itu disebutkan membedakan pengucapan pengajaran ain dan ghain. Kalau kita bilang ain itu ainun muhmalatani, artinya ainun tidak punya titik. Nah, haun muhmalatun, artinya ha yang tidak bertitik. Nah, kalau bertitik biasanya disebut dengan penguatnya mangkutoh. Nah, bertitik. Baik. Nah, thumma ghainun kha'u. Kemudian apa? Ghain dan kha. Berarti ada berapa? Ada 6. Nah, baik. Berarti idhar secara bahasa artinya apa? Jelas. Nah, sebelum kita masuk pengertian istilah, saya mau tanya, idhar ada dengung itu enggak ada? Yang ngajar? Ada dengungnya atau enggak ada? Ada. Oh, baik, ada dengungnya ya. Idhar itu ada dengungnya. Kalau untuk bisa hilangkan idhar, dengungnya idhar, saya kasih uang 1 juta. Ayo. Tapi saya jelaskan dulu di mana dengungnya. Lumayan kan 1 juta itu, bukan main. Baik, secara istilah adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa serta dengan dengung yang sempurna ketika bertemu huruf-huruf halqiyah, yaitu 6 huruf yang disebutkan tadi. Nah, hurufnya terkumpul dalam kata akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Kalau diartikan, ini memberikan kita dorongan, semangat kuat untuk belajar. Apa itu akhi, wahai saudaraku, haka ilman. Nah, inilah ilmu hazahu yang menguasanya ghairu khasir, tidak akan merugi. Nah, baik. Kemudian disebutkan tadi ada dengungnya. Ini makhraj dengung di mana? Makhrajnya di hidung. Ini ada kan? Artinya kalau hidung saya tutup, bunyinya tidak elok.
tidak cantik, tidak sempurna. Bagus gak? Enggak. Nah, sekarang saya sambung. Yan auna. Ada nggak? Nggak ada. Nah, karena Bapak kalau ditutup hidungnya bunyinya nggak bagus, pasti ada dengungnya. Nah, jadi nggak bisa dikatakan idhar itu tidak berdengung. Karena kalau Bapak atau saudara menutup makhrajnya bunyinya tidak bagus, berarti ada dengungnya. Nah, sekarang ada nggak bisa buktikan tanpa dengung? Atau menyebut idhar tanpa dengung? Saya kasih sekarang HP saya nih. Baik, kalau sudah dipahami bisa ya. Baik. Yan auna wal an'ama tanhituna fasayunghiduna wal munkhaniqah, dan terakhir ha yanhauna. Itu contoh nun sukun semua. Contoh tanwin. Kullun amana wasi'un alim azizun hakim qawlan ghair latifun khabir jurufin haru. Dinamakan idhar karena jelasnya bunyi nun ketika kita baca, atau jelasnya bunyi tanwin ketika dibaca. Man, bunyi nun sangat jelas kan? Alimun sangat jelas. Dinamakan halqi karena huruf-huruf tersebut berasal daripada halqa, itu tenggorokan. Nah, sekarang kita pindah lagi pembahasan berikutnya. Wathani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani. Wathani, hukum yang kedua daripada hukum nun sukun dan tanwin disebut dengan idgham. Bisittatin atat, datang dengan 6 huruf. Fi yarmaluna, yang tergabung pada kata yarmaluna. Apa itu? Ya, ra, mim, lan, waw, nun. Kalau kita bahasakan Yana mau lari, bukan saya mau lari, Yana. Yana mau lari. Biar cepat ingatnya ya. Indahum, bagi mereka ulama, qad sabata, telah ditetapkan. Lakinnaha qismani, akan tetapi idgham ini dibagi menjadi 2. Nah, sebelum kita bagi, kita jelaskan dulu. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Jadi sesuatu yang dimasukkan disebut dengan idgham, mengidghamkan. Bapak masukkan benang ke jarum disebut idgham. Nah, itu namanya memasukkan. Sedangkan istilah berarti memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharakat dengan menjadi satu huruf yang bertasydid. Jadi kalau ada huruf yang digabungkan menjadi 2 huruf yang digabungkan menjadi 2, maka disebut dengan idgham. Kemudian untuk mengetahui bahwa itu ada 2 huruf dilambangkan dengan tasydid. Nah, dan ini terbagi menjadi 2. Apa tadi? Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, sekarang qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Pertama bagiannya diidghamkan fihi pada huruf setelahnya. Bi gunnatin disertai dengan dengung. Biyanmu ulima diketahui dengan huruf-huruf susunannya yanmu. Artinya ya, nun, mim, waw, artinya berkembang. Bisa juga disebut dengan yumin, artinya beriman. Berarti orang beriman itu harus berkembang terus. Nah, berkembang dan beriman. Bagaimana meningkatkan keimanan ya, beramal soleh. Nah, jadi punya makna ya, yanmu dan yumin. Nah, jangan mau menjadi terbelakang, harus tetap menjadi terdepan supaya berkembang kehidupan. Baik. Kemudian di sini disebutkan apa pengertiannya? Idgham bi gunnah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf apa tadi? Yanmu, dengan menjadi satu huruf yang bertasydid disertai dengan dengung. Dengungnya di sini sempurna, 2 harakat.
Kalau idhar dengung tidak sempurna berarti satu harakat. Nah. Di sini disebut apa? Dua harakat ya. Dilambangkan dengan tasdid. Tapi ada perbedaan antara cetakan Timur Tengah dengan cetakan Indonesia. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Kalau cetakan Timur Tengah, Arab, Saudi, Mesir dan sebagainya, kalau nun sukun tanwin dimasukkan ke huruf iya dan waw, itu tidak ada tasdidnya. Nah, mengapa tidak ada tasdidnya? Karena dia idgham naqis. Idgham naqis. Nah, kalau nun sukun atau tanwin masuk pada huruf mim atau huruf nun, ada tasdidnya. Kenapa? Karena idgham kamil. Itu apa? Kamil. Tapi kalau saya Indonesia, permudah orang Indonesia, nah tasnya semua. Baik. Nah, sekarang contohnya dia apa? Wujuhu yauma idzin. Ditanya berapa tadi? Dua harakat. Tapi sih perhatikan, kalau baca dua biguna pada ya dan waw harus perhatikan bunyinya. Karena terkadang ini dibaca oleh murid, tapi guru karena tidak perhatikan, muridnya hanya memanjangkan saja tanpa dengung. Karena ini bisa dibaca tanpa dengung. Jadi dua bilaguna hanya panjang doang. Contoh, sekarang saya contohkan. Tadi makhraj dengung di mana? Hidung. Baik. Saya baca dengan dengung, berarti kalau hidung saya tutup, bunyinya tidak bagus. Nah, contoh, wujuhu iya. Saya baca dengan bacaan sama. Wujuhu iya. Nah, bagus? Enggak. Nah, sekarang saya baca tanpa dengung, walaupun panjang dua harakat. Wujuhu iya. Sempurna bunyinya? Nah, saya ulangi. Wujuhu iya. Nah, sekarang saya baca tanpa menutup hidung. Bapak bedakan antara idgham bigunna dan idgham bilaguna. Sama-sama saya baca dua harakat. Nah, artinya bilaguna tanpa dengungnya. Mana yang ada dengungnya, mana tidak ada. Nah, saya baca wujuhu iya. Satu. Yang kedua wujuhu iya. Mana yang ada dengungnya? Yang kedua atau pertama? Yang kedua. Alhamdulillah, sudah bisa membedakan ya. Dan ini harus dilatih untuk melihat murid-murid. Nah. Kemudian huruf berikutnya adalah kita contohkan di waw. Wawalidi wa. Nah, itu dimasukkan dengan dengung. Nah, mengapa harus diperhatikan? Karena ini bisa dimasukkan tanpa dengung. Sama dengan ya tadi. Contoh dengan dengung. Wawalidi wa. Saya tutup hidung. Wawalidi wa. Enggak bagus bunyinya. Ini contoh tanpa dengung, walaupun dipanjangkan sepanjang 1 jam pun tetap tidak ada. Wujuhu iya, enggak ada. Cuma kelebihan dan salah. Dua salahnya malah, panjang lalu panjang dan enggak ada dengungnya. Wujuhu iya. Wujuhu iya. Kalau saya tutup hidung, bunyinya tak sempurna. Wujuhu iya. Wujuhu iya. Oke? Itu namanya lahan khofi. Nah, sekarang Bapak bedakan atau saudara bedakan mana yang disertai dengung, mana yang tidak ada dengungnya. Nah, saya baca yang pertama, wujuhu iya. Wow, contohnya ya. Wawalidi wa. Pertama. Yang kedua, wawalidi wa. Mana ada dengungnya? Yang pertama. Yang pertama yang ada dengungnya. Baik, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjut. Contoh yang ketiga itu lan nadkhula. Ini mudah, nggak bisa dihilangkan dengungnya. Mengapa? Karena nun punya dengung, nun yang berikutnya juga punya dengung. Maka sempurna dengungnya karena sama-sama punya sifat dengung. Lan nadkhulaha. Kemudian nun ketemu mim. Mimmain. Ini juga nggak bisa dihilangkan dengungnya karena nun punya dengung, mim punya dengung, tanwin punya dengung, huruf mim dan nun yang dimasuki juga punya dengung. Maka disebut idgham kamil. Baik. Kemudian di sini disebutkan illa idza kana bi kalimatin
fala tudgim, kecuali nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini atau salah satunya pada satu kalimat. Ini satu kata, kalimat artinya kata. Pada satu kata fala tudgim, maka tidak diidghamkan, jangan kau diidghamkan. Kadunya seperti kata dunya, enggak boleh baca duya. Harus bacanya dunya. Summa kemudian kata sinwanin tala, terbaca. Jadi bacanya harus disebut idhar mutlak. Jadi 4 kata dalam Al-Quran, hanya 4 saja, tidak ada lebihnya. Dunya, bunyanun, qinwanun, sinwanun. 4 kata ini tidak boleh dibaca idgham. Baik, sekarang kita pindah ke hukum idgham yang kedua. Wasani idghamun bi ghairi gunna fil lam wa ra thumma karriranna. Hukum yang kedua adalah idgham tanpa dengung fil lam wa ra, masuk pada huruf lam dan ra. Di sini disebutkan hukum yang kedua daripada idgham dari idgham bila gunnah. Jadi disebut idgham bila gunnah harus dibaca tanpa dengung. Tapi ini bisa dibaca dengan dengung. Cuma harus dibaca tanpa dengung. La illam, kalau bagaimana? La illam, la illa itu nggak ada dengungnya karena hidung ditutup, masih sempurna. Ini benar-benar tanpa dengung. Tapi kalau ada bacaan tanpa dengung, la illa, la illa, itu ada dengungnya. Mana sekarang saya bukti, Bapak cari, bedakan mana yang ada dengungnya, namanya juga bila guna. Saya sebutkan ya, mana yang benar mana yang salah. Yang pertama la illa, la illa. Yang kedua la illa. Mana yang benar? Yang kedua. Baik ya. Begitu caranya. Kemudian berikutnya raufur rahim. Ini juga tanpa dengung. Bagaimana buktinya? Ya tutup hidungnya, nggak ada dengungnya. Raufur Ra, ini sempurna bunyinya walaupun makhrajnya ditutup. Artinya memang nggak ada dengungnya. Tapi bisa dibaca dengan dengung, cuma salah. Contoh, Raufur Ra. Baik, sekarang Bapak atau Saudara bedakan mana yang ada dengungnya, mana yang tanpa dengung. Yang pertama, Raufur Ra. Yang kedua, Raufur Ra. Mana benar? Satu. Yang pertama. Baik, alhamdulillah. Kemudian di bait ini disebutkan summa karriranna. Kemudian huruf ra itu ulang-ulang, artinya huruf ra itu punya sifat pengulangan, takrir. Tapi sifat ini diketahui bukan untuk diterapkan, untuk dihindari. Bukan untuk diterapkan, untuk dihindari. Karena kalau kita baca, terapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa kali ra-nya itu? Salah ya, karena ra-nya berulang 5 kali kalau nggak salah tadi. Ini hanya sekali getar saja, sekali naik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini Imam Makki berkata, seorang qari atau pembaca Al-Quran harus menyembunyikan sifat takrir huruf ra. Karena kalau pembaca menampakkan sifat takrir huruf ra, maka ia telah menjadikan huruf ra yang bertasydid menjadi beberapa huruf dan menjadikan huruf ra yang tidak bertasydid menjadi 2 huruf. Baik. Sekarang sudah setengah jam, nggak apa-apa. Lanjut. Atau sudah? Lanjut aja ya. Wa tsalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Hukum yang ketiga daripada hukum nun sukun dan tanwin disebut al-iqlab. Iqlab 'indal ba'i, di sisi huruf ba. Miman iqlab artinya merubah. Merubah apa? Mim. Merubah tanwin yang sukun menjadi mim. Bi ghunnatin disertai dengan dengung ma'al ikhfa'i, serta dibaca samar. Berarti di sini ketika nun sukun dan tanwin berada di hukum iqlab,
maka bunyi nun sukun atau bunyi tanwin dirubah menjadi bunyi mim, kemudian dimasukkan ke huruf ba, maka disebut dengan iklab. Artinya iklab artinya merubah. Ini namanya merubah, membalik tangan, merubah tangan, posisi tangan. Nah, apa yang dirubah tadi? Nun sukun atau tanwin. Seperti bunyi apa? Bunyi mim. Kapan ia berada? Ketika di sisi huruf ba. Iklab itu mudah sekali. Mengapa mudah diingat? Karena di namanya ada hurufnya. Iklab. Apa artinya? Ba. Apa hurufnya? Nah ya udah, di namanya ada hurufnya. Dan hurufnya hanya satu, setia banget ini. Baik. Ada di namanya cuma satu dan satu doang. Baik. Setia banget itu. Pengertian iklab tadi sudah secara bahasa, sekarang secara istilah apa? Mengucapkan nun sukun tanwin seperti mim mati yang diikhfakan disertai dengan dengung. Contohnya ambiuni, asal katanya anbiuni. Ketika diiklab nunnya dirubah menjadi mim, bacanya ambiuni, didengungkan karena tadi disebutkan dengan digunnatin. Dengungnya berapa? 2 harokat. Ini iklab ini tidak ada perbedaan bacaannya dengan ikhfa syafawi. Maka Imam Ibnul Jazari mengatakan tidak ada perbedaan antara pengucapan amburik dengan ya'tasim billah. Kalau iklab bibirnya rapat, ikhfa juga bibirnya rapat. Nggak ada perbedaan pengucapan. Nanti kita jelaskan lebih jauh di hukum mim sukun ya mengenai hal ini. Nah, kemudian hukum keempat, warabi'u ikhfa'u 'indal fadhili minal hurufi wajibun lil fadhili. Hukum keempat daripada hukum nun sukun dan tanwin disebut dengan ikhfa 'indal fadhili, bagi orang-orang yang memiliki keutamaan. Fadhil artinya dia memiliki sifat yang berbeda, yang melebihkannya daripada orang-orang yang lain. Maka disebut orang mulia itu adalah orang yang memiliki perbedaan dengan yang lain. Alim dimuliakan kenapa? Karena ada yang miliki, dia ada perbedaannya dengan apa? Ilmunya lebih banyak daripada yang lain, maka dia mulia. Dan ini yang mulia yang bagus, karena Allah mengangkatnya sendiri, ya rufa'. Nah, kemudian minal hurufi, daripada huruf-huruf wajibun, wajib lil fadhili, bagi huruf-huruf yang tersisa. Fadhil artinya sisa, yang lebih, yang melebihkan. Tadi disebut apa? Iklab. Apa lagi? Idgham, idhar. Yang pertama apa tadi? Idhar ada berapa hurufnya? 6. Baik. Iklab ada berapa? 1, ada 7. Tambah idgham ada berapa? 6. Berarti berapa? 13. Lebihnya berapa? 15. Berarti huruf hijaiyah ada 28. Kenapa ada 28? Karena lam alif dan alif tidak dihitung. Kalau lam alif dan alif dihitung jadi 30. Kalau lam alif dihilangkan, alifnya masih ada, jadi 29. Kita di sini menghitungnya 28. Baik, udah masuk? Apa lebihnya? Lebihnya disebut fi khamsatin min ba'di asyrin ramzuha. Ada 5 setelah 10, 15. Ramzuha yang rumus-rumusnya fi kilmi hadal baiti, pada kalimat bait ini qad dhammamtuha, sudah aku cakupkan semuanya, gabungkan semuanya. Sifdathana kam jada syakhsun qad samadun thayyiban zid fi tuqan wa zaliman. Jadi setiap huruf yang menjadi awal kata daripada huruf yang digabungkan ini menjadi huruf ikhfa. Sif apa awalnya? Shad. Da apa awalnya? Dal. Sana apa awalnya? Kam apa awalnya? Begitu seterusnya sampai akhir. Tapi rumusan ini bukan hanya sekedar rumus, punya
filosofi atau akhlak yang sangat bagus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya ceramahkan ini bisa 15 menit lebih. Sif, bersifatlah atau sifatilah dirimu. Sana, apa itu? Orang yang memiliki puji-pujian. Artinya carilah orang yang memiliki puji-pujian. Engkau contoh sifatnya. Yang paling utama Nabi kita. Kam jada syakhsun, berapa banyak orang yang bagus perangainya. Jada artinya bagus, elok perangainya. Qad sama, sungguh telah melangit. Apanya melangit? Kedudukannya. Jadi orang yang bagus perangainya, yang mencontoh sifat-sifat yang terbaik, apalagi yang dicontoh sifatnya Nabi, pasti qad sama. Apa? Melangit. Dimuliakan, dihormati. Dum thayyiban, dawamkan kebaikan. Artinya lakukan senantiasa kebaikan-kebaikan. Jangan tinggalin kebaikan walaupun hanya sekedar sedikit saja. Karena walaupun hanya sedikit ada pahalanya. Zid fi tuqan, tambahkan ketakwaan. Bagaimana cara menambahkan ketakwaan? Ya senantiasa melakukan amal-amal ibadah. Zikir, sedekah, infak, salat sunnah. Itu namanya menambahkan ketakwaan. Ini salat malam, salat tahajud. Zaliman, tinggalkan kezaliman. Jangan jahilin teman, jangan kerjain teman, jangan kerjaan tetangga. Ini namanya zaliman. Tinggalkan kezaliman. Ini harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan hanya sekadar rumus ya. Tapi kalau rumusan orang Indonesia, kita suka makan. SMP sudah makan pulang. Contohnya, benar nih. Pendekatan saja. Soto dodo, sasa saja, kata Pak Koza, dada. Baru dengar? Soto itu ada, lihat halaman 19. Huruf-huruf ikhfa di atas kata sifat sana. Itu apa? Soto dodo, sasa saja, kata Pak Koza, dada. Soto dimakan dodo, bumbunya pakai sasa saja, micin. Ada merek sasa kan? Sasa saja. Kata Pak Koza, dada. Berarti SMP sudah makan pulang. Jadi kalau ini hanya mendekatkan saja ya, bukan penyebutan asli karena nggak ada huruf harf disebut dengan bacaan O. Baik. Dengungnya berapa? 2 harokat. Kemudian ikhfa ini apabila setelahnya huruf isti'la maka ia dibaca tebal. Apabila setelahnya bukan huruf isti'la maka ia dibaca tipis. Dan huruf ikhfa yang setelahnya isti'la hanya 5 huruf, yaitu soto dodoku. Sod, dot, ko, go, dan kof. Nah sekarang saya contohkan. Huruf sod. Ada keterangannya di sini, sifat dengungnya apa? Tebal. Berarti bacanya mansura. Tidak boleh dibaca mansura, walaupun bacaan mansura itu ikhfa. Baik. Berarti harus dibaca mansura, tapi juga tidak boleh terlalu tebal atau kelebihan tebalnya. Mansura yang sedang-sedang saja ya. Mansura. Kemudian yang dal harus dibaca tipis. Munzir. Kemudian tha. Mansura. Kemudian kaf. Yang kusun. Kemudian jim. Ajainakum. Shin. Masyura. Kemudian qaf. Yang qalibun. Di sini ada ikhfa pada huruf isti'la, maka dibaca tebal dengungnya. Yang qalibun, enggak boleh tipis. Yang qalibun, enggak boleh terlalu tebal. Yang qalibun, yang sederhana saja. Yang qalibun. Kemudian apa lagi? Sin, nasakh. Kemudian dal, andada. Kemudian ta,
Yantiqun enggak boleh tipis. Yantiqun harus tebal. Yantiqun tidak boleh terlalu tebal. Yantiqun yang sedang-sedang saja. Yantiqun. Dan contoh Zaid. Unzila, contoh fanfiru, contoh ta muntahun, contoh bod maudud, enggak boleh tipis. Maudud enggak boleh terlalu tebal. Maudud yang sedang-sedang saja. Maudud. Contoh wa yunzarun enggak boleh tipis. Yunzarun enggak boleh terlalu tebal. Yunzarun yang sedang-sedang saja. Yunzarun. Baik. Jadi ikhfa tadi apa? Memasukkan atau menyamarkan ya, atau menutupi. Sedangkan istilah apa? Mengucapkan huruf di antara sifat idhar dan idgham tanpa tasdid disertai dengan dengung. Nah, berarti di sini kalau antara idhar dan idgham. Kalau idhar bacanya mansura. Kalau idgham berarti masura. Berarti bukan idhar, bukan idgham. Berarti nunnya tidak idhar dan juga tidak idgham. Baca ikhfa. Mansura. Itu contohnya ya, jangan satu saja contoh diambil sebagai penjelasan. Nah, hukumnya ini disebutkan Syekh Ibrahim Al-Syahata As-Samannuri pengarang kitab La'ali al-Bayan, itu La'ali al-Bayan kitab tajwid. Beliau berkata, wa tattabi'ul alifu ma qablaha wal 'aqsu fil gunnati ulif. Wa tattabi'ul alifu, alif itu mengikuti ma qablaha, huruf sifat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya istilah maka disebut qala. Kalau sebelumnya sifat istifal maka dibaca tipis. Sa'ala sa'il. Wal 'aqsu fil gunnati ulif, dan kebalikan daripada alif itu dikatai pada sifat dengung. Sifat dengung artinya mengikuti huruf setelahnya. Jika setelahnya istilah maka dibaca tebal, jika setelahnya bukan huruf istilah maka dibaca tipis. Contohnya tadi apa? Mansura. Kalau bukan istilah contohnya munzir. Baik. Nah, ini lebih jelas lagi ucapan Syekh Utsman bin Sulaiman Murad pada kitab tajwidnya As-Salsabili Syafi'i. Beliau mengatakan fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Artinya tebalkanlah huruf sifat dengung intaha jika setelahnya huruful isti'la'i, huruf isti'la la siwaha, bukan selainnya. Nah, sekarang gambaran penyebutan sifat ikhfa. Sifat ikhfa ya, benar, sifat ikhfa. Nah. Baik. Di sini disebutkan ada 3 gambarannya. Yang pertama, mulut dalam kondisi bersiap-siap ke makhraj huruf berikutnya. Berarti kalau kita melihat huruf dal, huruf sa, huruf fa atau huruf wa yang udah kita lihat, begini tidak langsung masuk fanfi. Hanya sudah bersiap-siap baru kita sebutkan ketika dia sudah disebutkan hurufnya fanfi. Kalau huruf sa berarti contohnya apa tadi? Mansura, bukan mansura. Apalagi tadi contohnya yang mudah kita lihat huruf wa. Apa contohnya huruf wa? Yunzarun, enggak boleh yunzarun. Maka disebut dengan bersiap-siap. Ketika hurufnya disebut barulah lidah berposisi pada huruf tersebut. Yang kedua, diiringi dengung yang sempurna dari hidung. Ada dengung yang sempurna dari hidung. Kenapa dari hidung? Karena makhraj dengung di hidung. Yang ketiga, diiringi sedikit suara dari mulut disebabkan tidak merapatnya makhraj mulut, makhraj bagian lidah kecuali pada huruf qaf dan huruf kaf. Dikarenakan kedua bagian makhraj merapat sempurna. Ini belakang ini ketika ikhfa tetap ini. Itu ada gambarnya itu kan? Ya, lihat itu gambar Syekh Aiman ya. Nah, ini dia kopas saja, copy paste. Baik. Jadi mudah ya. Baik, penjelasan kita sudah 45 menit. Kita sudahi dulu.